setelah landing ya sudah santai, ya mau telat ya telat lah, nggak apa-apa lah gitu. Ya ogah-ogahan lah gitu kan, ya asal aja, asal ikut aja. Nah begitu sampai ya telat memang, tapi nggak terlalu lama lah. Ya sama lah, kita cari tempat duduk juga masih males-malesan, nyari yang paling belakang gitu kan, karena memang juga udah telat. Ya begitu santainya lah. Tapi masya Allah, begitu acara dimulai, kemudian yang langsung ngena waktu itu rule-nya. Oke, hari pertama berarti. Hari pertama. Iya, betul. Di awal kan rule-nya itu. Apa yang menurut Ali? Yang langsung tek di hati itu, masya Allah. Ini luar biasa nih, sesuatu yang tidak saya temui sebelumnya. Gitu kan, sampai yang paling lagi itu gelas kosong gitu. Disitulah mulai respect hati ini ya, mulai mengikuti betul, kita ikuti sampai selesai hari pertama. Besoknya jangan sampai saya telat, dalam hati saya gitu, jangan sampai besok saya telat. Nah betul, hari kedua habis saya mas, hari kedua habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini saya lagi kedatangan tamu. Kalau tadi ngobrol sama Pak Haji yang tadi itu luar biasa di Lombok ya. Sekarang juga masih dari Lombok, tapi beliau asli Madiun ya Pak ya. Madiun Magetan, pengusaha yang luar biasa ya. Beliau usahanya properti. Perjalanan beliau di MTR ini tadi saya sempat ngobrol sedikit, luar biasa. Nanti kita kupas lagi tuntas obrolan langsung dengan beliau ya. Tetap di acara podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Insya Allah mudah-mudahan jaringannya makin luas Pak. Insya Allah. Saat ini saya bersama Pak Rian. Pak Rian ini datang jauh-jauh berempat tadi ya, silaturahmi ke sini membawa kisah yang insya Allah mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua. Amin. Ada manfaatnya buat kita semua, dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat silahkan Anda share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, juga komen pertanyaan apa yang bisa Anda tanyakan, yang mau Anda tanyakan. Insya Allah kami bantu jawab, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan kalau Anda share sebanyak-banyaknya insya Allah jadi amal jariah. Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Pak Rian? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita itu bertemu waktu itu Desember ya. Di acara PBTR 2019 lalu. 2019. Masya Allah. Sekarang kelihatan jauh lebih tenang gitu. Alhamdulillah. Kalau tadi cerita katanya prosesnya dengan si Abang luar biasa, sekarang jadi lebih tenang. Masya Allah. Memang kalau boleh tahu awalnya Bapak temu MTR atau jauh sebelum Bapak temu MTR, kondisinya seperti apa Pak? Kalau boleh tahu nih. Kondisinya ya jujur aja, pertama kali ikut SMTR di Jogja November 2019 kalau nggak salah. MTR Jogja November 2019. Itu kami masih oke, dengan si Abang masih oke. Masih hubungan baik gitu ya. Masih lancar. Masih lancar, baik. Masih lancar. Ya kan, tetapi memang sudah agak berat lah. Itu agak berat. Gitu. Pertama kali 2017, Mas. Oh, justru 2017 itu saya di Semarang, kebetulan mau ada proyek di sana. Terus ketemu sama temen, nggak sengaja dikasih lah buku merah sama buklet. Iya. Itu tahun 2017. Cukup lama sebenarnya. Akan tetapi ya nggak tahu kenapa waktu itu saya berpikir, loh saya kan sudah pindah dari bank konvensional ke bank Sori gitu kan. Ya pemahaman saya waktu itu bank Sori ya sudah sesuai. Iya. Sehingga buku merah itu sama buklet itu ya saya terima.
sampai di Mataram, ya hanya saya taruh saja di meja, nggak saya buka. Jadi justru sebetulnya dari 2017 sudah ada yang pernah mencoba mengenalkan. Nggih. Oh, Masya Allah, dengan buku merah Sama dan sempat buklet. dicuekin gitu ya. Dicuekin, Karena iya, ngerasa dicuekin. masih aman, Masih bahwa aman. Abang Sori ini ya sesuai dengan syariah Ya. gitu. Ya. Nah, lalu perjalanannya akhirnya di 2019 November ini bisa akhirnya ya udah ikut SMATR, gimana tuh? Ya, panjang Mas, tapi singkat cerita begini. Ternyata dampak yang paling terasa itu di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan keluarga. Kalau berangkat kerja pagi, sore pulang atau siang pulang dulu, itu kalau udah di rumah itu rasanya kayak di mana, kayak bukan di rumah. Gak betah. Nggak betah. Oh gitu. Nggak betah. Terus ya kadang hal-hal yang nggak perlu, yang nggak tahu kenapa ya kita lakukan, yang nggak semestinya dilakukan. Ya, itu dirasakan berapa tahun ke belakang sebelum ikut MTR? Malah sebelum 2017 itu sudah merasakan. sudah kita rasakan. Saya mulai usaha bidang properti itu 2012 bulan Mei kalau nggak salah, Mei 2012 gitu. Saya memulai dari nol. Awalnya sih memang sempat nggak diterima sama bank karena baru. Tapi begitu sudah ada wujudnya, kita sudah bangun beberapa unit, nah baru di situ Banyak yang nawarin. masuk. Iya. Oke. Yang pertama itu 1,2 miliar, itu 3 bulan selesai Mas. 1,2 M awalnya. 1,2 M, 3 bulan selesai lunas. Oke, pada saat itu. Iya. Nah, lalu? Kan luar biasa kan. Iya. Pada akhirnya ya sudah terus naik. Karena naik. merasa yang itu aja bisa selesai dalam waktu Iya. cepat gitu ya. Iya. Dan terus naik terus Mas. Pinjaman tuh bukan tambah berkurang tapi tambah besar. Ya, tambah besar. Nah, ya disitulah mulai nggak tenang, ya kan. Meskipun dari sisi bisnis lancar, Masih berjalan lancar. Gitu. Di angka berapa Bapak sudah mulai ngerasa nggak tenang tuh? Karena kan tadi bilang kan bertambah nih. Iya. Bisnis oke ya, lancar lah. Tapi utangnya makin bertumbuh. Selesai proyek kedua itulah, Oke. baru mulai masalah demi masalah. Oke. Tapi dari sisi bisnis nggak ada masalah kita, cuma hal lain ya, hal lain di kehidupan pribadi keluarga. Bukan di bisnis, Bukan. tapi justru di kehidupan keluarga. Iya. Secara pribadi Secara gitu ya, pribadi. yang mulai terganggu. Iya. Kemudian emosional, kemudian keinginan itu tidak terkontrol ya. Begitu gampangnya kita membelanjakan uang gitu loh, tanpa pikir panjang. Yang padahal bisa jadi itu masih uangnya ya uang utang tadi gitu Iya. ya. Karena kan kalau namanya kita proyek kan, kalau belum selesai, belum jadi uang semua kan belum bisa kita ambil keuntungan sebenarnya. Gitu. Betul. Itulah prosesnya. Betul. Nah, sehingga tepatnya 2019 ya, 2019 itu ya, 2017 dapat buku nggak ngefek ya, kita taruh saja di meja. Kemudian saya pindah rumah baru waktu itu, di tempat proyek yang baru saya pindah karena rumah yang lama itu rencana kita mau jual gitu kan. Itu setelah ada musibah gempa itu. Setelah ada musibah gempa, kita ada satu unit rumah sebelumnya ya, cukup luas bagi keluarga saya yang keluarga kecil, sehingga kita putuskan untuk mau kita jual. Akhirnya saya bangun lagi di lokasi proyek yang baru. Nah, di lokasi proyek yang baru itu saya ketemu sama teman, tetangga menginformasikan soal MTR. Waktu itu bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober. Jadi tetangga nih. Iya, tetangga. Nah, kalau boleh saya sebut, boleh. Pak Karim. Pak Karim, waduh, Ya, Pak Karim lagi nih. ya. Iya, lagi-lagi Pak Karim nih. Masya Allah. Semoga jadi amal ibadah beliau. Amin. Tadi juga Pak Karim tuh Pak. Iya, Masya Allah.
Nah, disitulah mulai tergerak lagi gitu kan, tergerak. Kalau dulu nggak sama sekali, kalau yang pas itu sudah mulai tergerak. Nah, sehingga ngobrol, kemudian saya putuskan untuk rencana waktu itu Oktober itu ada di Depok kalau nggak salah, Mas. Iya, Depok. betul. Betul ya, di Depok. Itu saya sudah bayar, Mas. Sudah Hmm. bayar. Cuma karena posisinya akhir bulan, Hmm. kita disibukkan dengan si abang. Hmm. Ya kan, karena akhir bulan kita harus menyiapkan Hmm. angsurannya gitu kan gitu. Nah, sehingga kelewat momen itu. Akan tetapi tambah gusar, Mas, tambah nggak tenang hati ini. Iya. Karena memang sudah mulailah ingin berubah gitu kan. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol lagi sama beliau, sama Bang Karim. Terus waktu itu disarankan untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Saiful Pak di Saiful. Lombok. Iya, Pak Haji Saiful. Ya, tanpa pikir panjang akhirnya saya ke silaturahmi ke beliau. Saya sampaikan keinginan saya untuk ikut SMATR. Nah, beliau menyampaikan, ada Mas, yang terdekat ada, tapi bukan dekat jarak, tapi waktu gitu. Betul. Ya, waktu itu di Jogja bulan November ya, kalau nggak salah, tanggalnya lupa, 16 apa berapa itu. Ya sudah, karena kebetulan saya waktu itu memang bolak-balik Jogja karena ada project di Purworejo. Di sekalian ya? Ya, sekalian. Nah, tapi ya begitu Mas. Paginya mau berangkat sudah bayar, sudah. Besok pagi harus berangkat karena acaranya besok pagi. Malam sampai Ba'da Isya itu saya masih bingung ya, bimbang. Mau ikut apa enggak gitu. Karena yang ada dalam benak saya waktu itu, saya takut nanti saya udah punya bayangan saya takut ninggalin usaha yang sudah selama ini saya bangun itu gitu loh. Okay. Pikiran saya ada waktu kekhawatiran itu. Iya. Kalau ikut ini nanti jangan-jangan usaha yang ini harus sudah selesai. Iya, karena kita belum tahu ya. Coba bayangin aja. Nanti kalau nggak apa-apa bisa gitu kan. Karena sudah terbiasa dengan abang ya. Iya. Nah, kemudian saya waktu itu bilang sama istri, intinya saya ngomong kalau habis sholat isya saya cek tiket dapat, karena besok pagi tuh acaranya, berarti bismillah saya berangkat. Nah, habis sholat isya saya cek tiket, alhamdulillah masih ada. Ya sudah, saya beli, pagi langsung berangkat. Tapi juga namanya setan ya, namanya setan itu ya menggoda dari manapun lah. Sampai landing di Jogja, sebenarnya waktu cukup lah untuk tidak terlambat itu saya bisa. Tapi ya karena masih ogah-ogahan, ya sudah santai saja. Yang penting saya nyampe tempat gitu. Saya nyampe tempat acara. Nah, betul. Sebelum berangkat malamnya itu saya telepon salah satu panitia. Sampai saya tanya, Mas. Saya namanya lupa, tapi yang dari Magelang itu. Yang ada usaha itulah. Saya tanya, Pak, biasanya kalau teman-teman yang gabung di ikut acara SMATR usahanya berubah atau masih tetap usahanya? Ya karena tadi tuh masih ada rasa ketakutan kehilangan. Iya, kehilangan. Saya mau ninggalin usaha itu gitu, dengan pemikiran bahwa kalau nggak pakai peng kayaknya nggak mungkin dah gitu. Ya, beliau jawab dengan bijak. Ya, beliau sampaikan intinya ada yang ganti, ada yang tetap usahanya gitu. Nah, itulah prosesnya, agak alot mau berangkat itu saja agak alot gitu. Nah, tadi kembali setelah landing ya sudah santai. Ya mau telat ya telat lah, nggak apa-apa lah gitu. Ya ogah-ogahan lah gitu kan. Ya asal aja, asal ikut aja. Nah, begitu sampai ya telat memang, tapi nggak terlalu lama lah. Ya sama lah, kita cari tempat duduk juga masih males-malesan, nyari yang paling belakang gitu kan, karena memang juga udah telat. Ya begitu santainya lah. Tapi masya Allah, begitu acara dimulai, kemudian
yang langsung ngena waktu itu rule-nya. Oke, hari pertama berarti. Hari pertama. Iya, betul. Di awal kan rules. Rule-nya itu. Apa yang menurut Ali? Yang langsung tek di hati itu, Masya Allah. Ini luar biasa nih, sesuatu yang tidak saya temui sebelumnya. Oke. Gitu kan, sampai yang paling lagi itu gelas kosong itu. Disitulah mulai respect hati ini, mulai mengikuti betul, kita ikuti sampai selesai hari pertama. Besoknya, jangan sampai saya telat dalam hati saya. Gitu. Jangan sampai besok saya telat. Nah, betul. Hari kedua habis saya, Mas. Habis di Jogja waktu itu pesertanya cukup banyak. Saya masih ingat hari kedua itu ya sudah pastilah dalam event SMATR saya rasa nggak mungkin ada yang nggak nangis. Semua pasti nangis, semua pasti KO, semua pasti KO, termasuk saya waktu itu. Dan justru saya yang paling terakhir bisa keluar ruangan karena sangke jadi tahu ternyata selama ini salah besar gitu kan. Saya masih ingat waktu itu Kang Hikmat yang menguatkan saya gitu kan gitu. Nah, mulai dari situlah semuanya berubah, Mas, semuanya berubah, alhamdulillah. Jadi setelah itu baik kehidupan proses kita jalanin bisnis itu semuanya kita rubah. Ya tentu memang tidak mudah, Mas, ya, karena memang sudah kadung besar. Ya pelan-pelan meskipun tidak mudah. Kemudian yang saya syukuri lagi, kehidupan pribadi, keluarga, semuanya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, alhamdulillah. Dari sisi kita beribadah, alhamdulillah. Itu, Mas. Kemudian ketenangan, kenyamanan yang selama ini kita cari-cari nggak dapat, ini semuanya kita dapatkan. Ya meskipun saya sadar bahwa untuk menyelesaikan tentu tidak mudah, akan tetapi rasa tenang, ya nyaman, kalau istilah Jawa itu nggak kemerungsung, Mas. Nggak kemerungsung. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita hadapi aja, kita jalani. Ya. Itu, alhamdulillah. Nah, ini sebetulnya sahabat sekalian harusnya tidak asing dengan Pak Rian, karena Pak Rian ini sudah ada beberapa video di channel kita. Jadi nanti bisa cek di antaranya yang judulnya itu ternyata utang melunasi utang 24M mudah. Iya. Masya Allah. Jadi utang beliau ini sampai dengan 24M. Dan saat ini sudah lunas 6 miliar. Alhamdulillah. Betul ya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun. Berarti ya, kurang dari 1 tahun sudah lunas 6 miliar. Saya yakin perjalanannya tadi seperti Bapak bilang mungkin tidak mudah, tapi ketenangan itu didapatkan di sini. Alhamdulillah. Nah, yang saya masih penasaran, 2017 Pak Rian bilang kan cuek. Akhirnya diajak Pak Karim gitu kan, yaudah deh ikut di SMATR. Nah, bisa jadi ada kegelisahan di situ sehingga ada tambahan dorongan untuk yaudah deh coba. Kegelisahan apa pada saat itu yang dirasakan? Kegelisahan takut ribanya, atau kegelisahan karena memang usahanya sudah mulai dalam kondisi tidak nyaman, atau memang kegelisahan dalam keluarga, ya kayaknya gara-gara ini ada pikiran gitu. Apa kegelisahan yang akhirnya udah ikut sama TR, walaupun di pada saat datang ke hari pertama pun masih malas-malas gitu ya gitu. Kegelisahan apa, Pak? Ya yang disebutkan tadi semua, Mas. Semuanya ya, yang disebutkan tadi semua. Jadi kompleks ya. Jadi bukan hanya satu faktor saja yang mendorong saya pada akhirnya memutuskan untuk segera ikut gitu kan, acara SMATR. Memang jauh
jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya memang kami sudah, saya pribadi ya sudah apa istilahnya mencari-cari bagaimana caranya kita bisa lebih baik lagi gitu kan, dari semua hal lah di kehidupan ini. Ya dalam proses itu sebelum ketemu SMATR pada akhirnya mendorong rasa keinginan yang kuat untuk ikut itu, yaitu Mas tadi itu kehidupan pribadi, keluarga, bisnis gitu kan. Itu ternyata kok semakin kesini kok semakin berat saja gitu. Yang saya rasakan waktu berat itu. seperti apa Pak, kalau boleh diceritakan kan, karena kan bisa jadi ini yang dirasakan juga sama sahabat kita yang lagi menyaksikan itu kan. Yang seperti apa, bisa jadi kan ada kesamaan nih. Kalau dari sisi bisnis kok hutang ini kok tidak berkurang-kurang gitu Mas. Nggak berkurang-kurang. Nggak berkurang-kurang. Masalah demi masalah ada saja. Terkadang masalah yang satu belum selesai udah muncul lagi masalah gitu. Jadi lelah jadinya Mas. Lelah ya. Capek. Sampai bisa jadi ada rasa menyerah. Pernah ada perasaan seperti itu? Kalau menyerah sih alhamdulillah tidak pernah. Enggak ya. Karena tapi memang, udah lelah gitu ya. Iya, cuman capek gitu. Capek. Ini kemana sih gitu kan. Sehingga akhirnya efeknya juga keluarga, karena di Jelas. tempat usaha sudah capek. Jelas, iya. Tadi yang Bapak bilang di awal kan, Iya. kalau pulang ke rumah kayaknya suasananya bukan Iya. diharapkan gitu. Iya, itu. Jadi efeknya sedemikian rupa ya sampai keluarga. Betul. Apa yang paling dirasakan waktu dengan keluarga sendiri, mungkin yang bisa diceritakan aja seperti itu? Mudah emosi Mas. Mudah emosi? Iya. Jadi ada sedikit saja kalau sesuatu yang nggak sesuai gitu ya sudah emosi gitu. Iya. Tapi semenjak ikut SMATR waktu itu sendiri atau istri ikut? Sendiri. Sendiri? Iya. Oh begitu. Tapi sudah jauh lebih baik sekarang ya sudah. Alhamdulillah. Istri juga di Lombok. Ikutlah kalau pas tempatnya nggak jauh, ULC itu ikut kumpul-kumpul sama ibu-ibu gitu. Sudah satu frekuensi sekarang. Alhamdulillah. Jadi sudah didukung 100%. Alhamdulillah. Pernah nggak Pak dapat komentar yang baru-baru ini mungkin dari istri semenjak Pak ya memperbaiki diri, wasilahnya dari MTR, ada nggak yang mungkin dia ucapkan, jadi sekarang Bapak pun jadi semakin semangat? Ada. Ya intinya perubahannya luar biasa. Ya ada perubahan yang signifikan lah. Masya Allah. Mungkin dari sisi lebih sabar gitu kan, lebih sikapnya lebih baik. Ya lebih pada akhirnya di rumah ya lebih hidup aja suasananya itu. Ya alhamdulillah. Gitu. Luar biasa. Nah, yang tadi Bapak bilang sampai Bapak terakhir nih yang bisa keluar dari SMATR hari terakhir kan itu ya? Iya, sampai hari kedua. Terakhir. Berarti kan suatu yang betul-betul bisa jadi mengobrak-abrik ya diri Bapak pada saat itu hari kedua kan. Hal-hal yang dibuka. Hal apa yang paling menyentuh yang di situ Bapak betul-betul terpukul dan di situ Bapak betul-betul sadar akhirnya? Ya. Sebelumnya kan saya merasa bahwa saya usaha benar. Saya nggak nyurangin orang. Saya nggak nipu orang. Usaha saya jelas karuan. Saya bangun sebuah perumahan, saya jual begitu. Sehingga saya berpikir ya saya cari uang halal gitu kan, cari uang halal sekian tahun Mas, dari tahun 2012 sampai 2019 ya, kurang lebih berarti 7 tahun. Ternyata setelah di hari kedua di SMATR itu ternyata semuanya nggak ada apa-apanya. Nah di situ saya kepikiran keluarga ya. Jadi ternyata saya mencari nafkah itu ternyata masih belum betul. Yang menurut saya halal karena saya nggak merugikan orang, nggak nipu orang, ternyata kan di mata Allah itu masih salah besar
Itu yang betul-betul memukul lah ya, sampai pada akhirnya ya kita KO ya, itulah ya. Kalau inget sih sedih masih Karena ya keluarga itulah harta sebetulnya ya. gitu, yang Allah titipkan. Gak ada yang kuat memang kalau misalkan bicara tentang keluarga, penyesalan dengan keluarga itu luar biasa. Itu bikin Bapak KO waktu itu ya, Masya Allah. Tapi saat ini Bapak sudah bangkit, jadi Pak Rian ini luar biasa. Akhirnya terus berlanjut ke Desember itu langsung ada PBTR kan ya? Itu Ya. Jaraknya berapa hari tuh setelah SMATR? Sorry, Mas. SMATR itu kan November ya, November. PBTR Desember. Waktu itu ya saya mencoba untuk langsung aktif aja sama teman-teman yang sudah duluan di Lombok. Pada akhirnya SMATR kedua Lombok sama Pak saya disuruh ikut jadi panitia. Ya sudah, ya kita gabung lah sama teman-teman. Kemudian ada pas di bulan yang sama Desember ya, ada event PBTR ya, saya putuskan langsung ikut. Sebelumnya TTFM ikut juga. Iya. Jadi memang saya setelah juga itu berkomitmen apapun event di MTR saya harus ikuti. November waktu itu ya TTFM ya. TTFM November. Ya, terus Desember ada PBTR, saya ikut juga. Betul. Gitu. Di MTR ini unik, Mas. Aneh ya? Unik. Luar biasa lah, lebih tepatnya luar biasa ya, merubah mindset sebagai seorang muslim harus kemana sih gitu. Total. Ya. Kita dikembalikan total pada yang semestinya ya, sehingga dunia itu sudah nggak apa Mas ya, nggak kita taruh di hati ya, di genggaman ya. Jadi mudah saja bagi kita untuk ya sudah, nggak apa-apa kalau memang ini semua harus kita jual, tidak ada masalah. Kalau memang ini semua harus kita jual, tidak ada masalah.